Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sudah tidak asing lagi di dunia kerja terkait istilah K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Dan K3 ini sudah diatur oleh pemerintah di dalam undang-undang. Kenapa kita harus dibuatkan undang-undang, diatur sedemikian rupa? Karena tentunya kita sudah diatur saja, masih saja yang melanggar. Kadang ada peraturan, ada undang-undang yang mengatakan bahwa kalau korupsi itu akan dipenjara, akan dihukum sekian tahun, tetapi orang masih saja banyak yang korupsi. Artinya walaupun diatur, walaupun dibuat hukum, undang-undang dan sebagainya, masih saja orang ada yang melanggar. Apalagi kalau misalnya tidak dibuat hukum, tidak diatur, ya lebih banyak lagi orang yang melanggar. Oleh karena itu tentunya kita di dunia kerja ini ada istilah undang-undang atau dasar hukum terkait dengan K3 ini, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Contohnya misalnya kita bekerja di sektor kelistrikan, di departemen elektrik, itu pemerintah sudah mengatur, sudah membuat dasar hukum terkait dengan K3 listrik. Salah satunya adalah kita akan membahas dasar-dasar hukum terkait dengan K3 listrik ini. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ini adalah undang-undang induk dari segala macam bentuk keselamatan kerja, karena memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini mengatur tentang keselamatan kerja. Terkait dengan kelistrikan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini disebutkan di dalam pasal 2 ayat 2 huruf Q, yaitu disebutkan setiap tempat di mana listrik dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dan dibagi-bagikan atau disalurkan listrik itu berbentuk gas, kemudian minyak atau air, itu diatur. Jadi mau di atas udara, kemudian mau di bawah laut, kemudian mau di dalam tanah, dalam bentuk apa saja, ketika listrik itu ada, maka itu sudah diatur oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk keselamatan kerjanya. Kemudian dilanjutkan dengan pasal 3 ayat 1 huruf Q juga disebutkan bahwasanya dengan peraturan perundangan yang ditetapkan tersebut tadi, ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang bergerak atau yang berhubungan dengan listrik ini, terutama para leadernya, dan kemudian juga terkhusus teman-teman teknisi listrik, itu harus benar-benar meyakinkan bahwasanya ketika kita menginstal sarana kelistrikan itu harus benar-benar mencegah terjadinya orang terkena aliran listrik yang berbahaya, ya. Jadi diatur sedemikian rupa pokoknya supaya jangan orang terserum. Kalau misalnya ada orang terserum, maka nanti kita akan dipanggil. Kita sudah melanggar undang-undang, ya. Orang yang menginstal akan dipanggil, kemudian terutama juga bosnya, ini anak buahmu menginstal listrik ini kok bisa orang keserum, dipanggil semua. Kenapa kok bisa terjadi? Kalau misalnya terbukti kita salah, ya sudah, kita berhadapan dengan hukum itu. Apakah kita mau dimasukkan ke dalam penjara atau apa, itu nanti berdasarkan hasil investigasi. Oleh karena itu, kepada teman-teman, jangan mengambil resiko, ya, jangan mengambil resiko oleh cara menginstal, kemudian siapa menginstal dan sebagainya. Jangan sampai nanti orang yang disuruh menginstal ini belum pernah pengalaman atau belum punya K3 listrik dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, dasar hukumnya adalah Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, yang sudah dirubah menjadi Permenaker Nomor 33 Tahun 2015, yaitu sebagai acuan bagi pengurus. Kalau ada kata-kata pengurus di dalam undang-undang itu artinya pengurus itu PT yang punya PT.
manajemen, nah gitu ya. Manajemen di tempat kerja dalam pelaksanaan persyaratan K3 listrik. Jadi kapan penyalur petir ini harus diperiksa, berapa kali dalam berapa tahun, kemudian kapan breaker-breaker ini harus diperiksa, kapan panel-panel ini harus diperiksa dan lain sebagainya, itu sudah diatur dalam undang-undang. Jangan sampai kita lalai. Oleh karena itu teman-teman harus sudah memplanningkan kapan ini harus diperiksa. Jangan sampai pas audit saja diperiksa, tapi memang harus kita jadwalkan. Yang penting kita sudah jadwalkan, serahkan kepada planner, serahkan kepada bos kita, ini harus diperiksa. Apakah dilakukan pemeriksaan, nanti bilangnya budgetnya besar, terserah. Yang penting kita sudah usulkan. Kalau mau periksa, ya syukur. Kalau enggak, yang penting kita sudah jalankan sebagai seorang leader. Kemudian yang ketiga, terkait dengan dasar hukum K3 listrik ini adalah keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan ya, dan K3 nomor 47 tahun 2015 tentang pembinaan calon ahli K3 listrik. Jadi di dalam sebuah perusahaan itu harus ada yang namanya ahli K3 listrik ya. Ada syarat-syaratnya itu ahli K3 listrik. Yang penting ada ahli K3 listrik yang gunanya apa? Sebagai tempat kita bertanya kalau misalnya ada kesulitan terkait dengan kelistrikan ini. Salah satu contohnya, setiap penyalur petir itu tidak boleh dilakukan pemeriksaan oleh orang lain selain oleh ahli K3 listrik. Tidak boleh misalnya orang yang sembarangan misalnya memiliki K3 listrik, nggak boleh. K3 listrik saja nggak boleh, teknisi, tapi harus ahli K3 listrik yang memeriksa penyalur petir ini. Kemudian yang keempat, keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 nomor 48 tahun 2015 tentang pembinaan calon teknisi K3 listrik. Nah, jadi teknisi dan ahli di dalam sebuah perusahaan yang bekerja di kelistrikan itu harus ada sertifikat dan harus ada lisensi ahli K3 listrik dan teknisi K3 listrik. Jadi intinya bahwasanya setiap orang yang bekerja, yang bergerak, yang mengurus kelistrikan harus memiliki lisensi teknisi K3 listrik. Ya. Jadi kalau misalnya tidak punya lisensi K3 listrik itu, teknisi K3 listrik, maka dia bukan orang elektrik. Dia bisa hanya sebagai helper saja, walaupun dia insinyur. Jadi harus diakui oleh Kemenaker RI bahwasanya dia itu memiliki lisensi K3 listrik. Oleh karena itu kepada siapa saja teman-teman yang yang menjadi leader di bagian listrik ini harus segera mengusulkan kalau memang ada anggotanya yang belum memiliki sertifikat ataupun lisensi K3 listrik, harus diusulkan ya. Kalaupun misalnya belum ada, itu memang kita inisiasi saja, kita beritahukan kepada departemen training, kemudian kapan bisa dischedulekan dan lain sebagainya. Yang penting kita sudah laksanakan tugas kita sebagai seorang leader. Apakah nanti dilaksanakan atau tidak, urusan belakang. Yang penting kita sudah action sebagai seorang leader di bagian listrik ini. Itu dia terkait dengan dasar hukum K3 listrik yang sangat sangat urgent ya, fungsi daripada sertifikat dan lisen ini. Dan mudah-mudahan teman-teman siapa saja yang bergerak di bidang kelistrikan ini selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Tentunya harus juga bekerja sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah dibuat oleh perusahaan masing-masing yang tentunya adalah turunan dari peraturan-peraturan pemerintah. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.